cry. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, malam selalu terasa lebih panjang. Jalanan sepi. Hanya sesekali terdengar suara jangkrik dan angin yang menyapu pepohonan. Namun ada satu suara yang selalu muncul menjelang tengah malam. Dentingan mangkuk dan teriakan lirih. Masuk, masuk, masuk. Ziva, kau dengar itu? Coba matikan radionya sebentar. Sudah lewat jam 12 malam. Tapi ada suara penjual bakso di luar. Siapa yang masih mencari pembeli di jam sesunyi ini? Aku dengar jelas, Zara. Tapi aneh. Bukankah semua warung di pertigaan sudah tutup sejak jam 10 tadi? Bahkan, Pak Kumis yang biasanya berjualan paling lama pun sudah pulang. Aku merinding, Ziva. Coba dengarkan baik-baik. Suaranya seperti datang dari arah kuburan tua, tapi terkadang terdengar tepat di depan jendela kita. Seolah-olah dia berputar-putar di tempat yang sama. Tenanglah, tarik napas dulu. Mungkin saja itu warga baru atau orang dari desa seberang yang sedang butuh uang. Kalau memang ada orangnya, kita bisa lihat dari celah gorden. Jangan menakut-nakuti diri sendiri dulu. Zara dan Ziva keluar dari rumah dengan hati-hati. Jalan desa gelap, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Dari kejauhan terlihat sebuah gerobak bakso tua beroda kayu. Asap tipis mengepul, namun tidak ada aroma sedap yang biasanya mengiringi bakso. Ziva, lihat itu, di bawah pohon beringin. Gerobaknya tua sekali. Kayunya sudah terlihat lapuk dan menghitam seperti habis terbakar. Kenapa tidak ada lampu di gerobaknya? Iya, dan penjualnya, dia diam mematung. Wajahnya tertutup caping besar yang sudah sobek-sobek. Kau lihat tangannya yang memegang kayu pendorong, pucat sekali. Seperti tidak ada aliran darah di sana. Aku mohon, ayo masuk saja. Perasaanku tidak enak. Bau ini bukan bau kuah kaldu, Ziva. Ini bau kain terbakar dan tanah basah. Jangan dekati dia. Justru kita harus tahu siapa dia agar tidak menjadi fitnah atau teror terus-menerus. Kalau ini hanya orang biasa yang sedang kesulitan, kita bisa membantunya. Tapi kalau bukan, kita harus tahu apa yang kita hadapi. Tetap di belakangku, Zara. Penjual itu berhenti di bawah lampu jalan yang berkedip. Tangannya mengetuk mangkok. Tapi mangkok itu kosong. Tidak ada bakso, tidak ada kuah. Hanya suara yang menggema, membelah kesunyian malam. Bakso, bakso panas di malam dingin. Siapa yang mau bakso? Ziva, lihat tangan kirinya. Dia mengetuk mangkok, tapi mangkok itu kosong melompong. Tidak ada sendok, tidak ada bunyi benturan porselen yang wajar. Suaranya bergema seperti keluar dari ruang hampa. Aku tahu. Aku melihatnya, tidak ada botol saus, tidak ada tumpukan mie, bahkan dandangnya tidak mengeluarkan uap panas yang normal, hanya asap abu-abu yang dingin. Bakso, 1 mangkok untuk 1 nyawa. Sekali makan, kau akan ikut aku berkeliling selamanya. Apa maksudnya, Ziva? Dia bicara tentang nyawa. Ayo lari, dia sudah mulai menoleh ke arah kita. Diam, jangan bicara keras-keras. Jangan tunjukkan kalau kau takut. Aku ingin lihat lebih dekat apa yang sebenarnya ada di dalam dandang tua itu. Ziva melangkah maju, meski tangannya gemetar. Penjual itu menoleh perlahan. Gerakan lehernya terdengar berderit seperti kayu kering yang patah. Wajahnya pucat pasi. Matanya kosong tanpa bola mata. Hanya rongga hitam yang dalam. Senyum tipis menghiasi bibirnya yang membiru. Berhenti di sana. Siapa kau sebenarnya? Mengapa kau berjualan di tengah malam dan menakuti warga desa dengan ucapan anehmu itu? Aku sudah lama berkeliling, berpuluh-puluh tahun di jalanan yang sama, mencari yang lapar akan kematian, mencari yang sepi di tengah malam. Ziva, jangan bicara dengannya lagi. Kau tidak lihat matanya? Dia tidak punya mata. Dia bukan manusia. Dia hantu, Ziva. Aku tahu, dia sudah meninggal, Zara. Tapi roh yang bergentayangan selalu punya alasan. Katakan pada kami.
Apa yang membuatmu tertahan di dunia ini? Kenapa kau tidak pergi saja? Lapar ini tak pernah usai. Rasa sakit ini tak pernah padam. Sekali kau makan bakso dariku, kau takkan pernah bisa kembali ke rumahmu yang hangat. Zara menarik paksa tangan Ziva agar menjauh. Tapi saat mereka berbalik sekejap, gerobak itu tiba-tiba lenyap di telan kabut tebal yang muncul entah dari mana. Hanya suara roda berderit yang masih terdengar, menjauh perlahan, hingga hilang di telan kegelapan. Dia menghilang. Hilang begitu saja? Dalam sekejap mata, kau lihat sendiri kan? Kabut itu seperti menelannya bulat-bulat. Tapi suaranya masih ada. Coba diam sejenak. Masih terdengar dari arah hutan di ujung jalan. Dia tidak benar-benar pergi. Dia hanya berpindah tempat. Ziva, aku benar-benar takut sekarang. Jantungku mau copot. Mari kita pulang. Kunci pintu dan jangan keluar sampai matahari terbit. Apa yang harus kita lakukan kalau dia kembali ke depan rumah? Kita tidak bisa hanya bersembunyi. Jika kita tidak menyelesaikan ini sekarang, besok malam dia akan kembali. Dan besoknya lagi, sampai ada warga yang menjadi korbannya. Kita harus ikuti suara itu dan cari tahu asalnya. Pagi harinya dengan wajah pucat, mereka bertanya pada beberapa warga senior. Seorang nenek tua yang tinggal di ujung jalan akhirnya bercerita dengan suara bergetar bahwa puluhan tahun lalu ada sebuah tragedi yang dilupakan waktu. Sudah lama sekali tidak ada yang menanyakan hal itu. Dia dulu bernama Pak Darmo. Dia meninggal di jalan ini dalam kecelakaan yang mengerikan. Gerobaknya meledak karena minyak tanah, tapi arwahnya tidak pernah tenang karena dagangannya malam itu belum laku satupun. Jadi itu benar-benar hantu, Pak Darmo? Hantu penjual bakso yang diceritakan orang-orang tua dulu? Kasihan sekali. Jadi dia terjebak karena keinginan terakhirnya tidak terpenuhi? Kalau begitu, Nek, apa ada cara untuk menolongnya agar dia bisa pergi dengan tenang? Hati-hati, Nak. Banyak yang mencoba mendekat di masa lalu, mencoba memberikan doa. Tapi mereka yang mencoba berinteraksi terlalu jauh biasanya tak pernah kembali lagi ke rumahnya. Dia mencari pembeli, tapi bayarannya bukan uang. Kalian datang lagi, anak-anak muda yang penuh rasa ingin tahu. Apakah kalian lapar? Apakah perutmu kosong seperti mangkokku? Kami tidak takut lagi. Kami tahu siapa kau, Pak Darmo. Kami ingin kau berhenti menghantui desa ini dan pergi ke tempat yang seharusnya. Dengarkan kami. Jika kau butuh ketenangan, katakan dengan jujur kepada kami. Apa yang harus kami lakukan agar kau tidak perlu lagi berkeliling setiap malam di kedinginan ini? Aku hanya ingin satu hal sederhana. Aku ingin ada satu orang yang tulus memakan mangkok terakhirku. Tapi semua orang lari ketakutan. Tak ada yang mau makan dari tangan yang hangus ini. Ziva, jangan gila. Jangan coba-coba memakan apapun yang dia berikan. Itu mungkin racun atau tanah, bukan makanan asli. Tenang, Zara. Pegang tanganku. Aku akan mencobanya. Ini bukan soal makanan. Ini soal melepaskan beban jiwanya. Jika ini adalah satu-satunya cara untuk membuatnya pergi, aku harus mengambil risiko ini. Ziva melangkah maju dan mengulurkan tangannya. Penjual itu menyodorkan mangkok porselen retak. Secara ajaib, mangkok yang tadinya kosong kini terisi penuh dengan bakso yang masih mengepul panas, dengan aroma kaldu yang sangat harum, kontras dengan penampilannya yang menyeramkan. Aku akan memakannya. Aku akan menjadi pembeli terakhirmu malam ini. Tapi kau harus memegang janjimu. Setelah ini, kau harus pergi dengan tenang dan jangan pernah kembali lagi ke dunia ini. Jika kau berani menelan apa yang kuberi, jika kau tidak membuangnya karena jijik melihatku,
maka aku akan bebas dari kutukan jalanan ini selamanya. Ziva, aku mohon, pikirkan lagi. Bagaimana kalau kau ikut menghilang bersamanya? Aku tidak mau kehilanganmu hanya demi hantu ini. Percayalah padaku, Zara. Doakan aku agar semuanya baik-baik saja. Ini demi keamanan kita semua. Ziva mengambil satu suapan. Begitu bakso itu tertelan, udara di sekitar mereka bergetar hebat. Gerobak tua itu tiba-tiba retak. Kayu-kayunya hancur menjadi abu yang terbang terbawa angin. Sosok penjual bakso itu menatap Ziva. Wajahnya yang tadinya menyeramkan, perlahan berubah menjadi wajah pria tua yang teduh, dengan senyum yang tulus. Terima kasih, Nak. Keikhlasanmu adalah penawar rasa sakitku selama ini. Akhirnya aku bisa beristirahat dengan tenang. Selamat tinggal. Dia tersenyum, Ziva. Dia tidak terlihat menakutkan lagi. Lihat, dia memudar menjadi cahaya dan menghilang ke langit. Ya, dia sudah pergi, Zara. Tidak akan ada lagi suara mangkok di tengah malam. Desa ini akhirnya bebas dari bayang-bayang masa lalunya. Sejak malam yang mencekam itu, suara bakso tidak pernah terdengar lagi. Keheningan malam di desa tersebut kini terasa damai, bukan lagi mencekam. Zara masih sering merinding setiap kali melewati tempat kejadian. Namun ia selalu teringat akan keberanian kakaknya. Ziva, setiap kali aku melihat penjual bakso di siang hari, aku selalu teringat kejadian itu. Kau benar-benar gila dan pemberani. Aku takkan pernah lupa bagaimana kau menelan bakso hantu itu tanpa ragu. Sebenarnya aku sangat ketakutan, Zara. Kakiku lemah saat itu, tapi aku belajar satu hal malam itu, bahwa keberanian bukan berarti kita tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Tapi keberanian adalah saat kita tetap melangkah maju, meskipun seluruh tubuh kita gemetar menghadapinya.